wabarakatuh. Recording is on. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kepada Allah. Salam kita sanjung sajikan ke pangkuan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, hari ini kita berjumpa kembali bersama Ibu dalam mencari ilmu pengetahuan bersama-sama. Baiklah, sekarang Ibu ingin melihat kehadiran anak-anak Ibu. Apakah hari ini hadir semua? Hadir, Bu. Hadir. Alhamdulillah. Berarti tidak ada yang tidak hadir ya? Sehat semua kan? Alhamdulillah. Sehat, Bu. Sehat. Apa semangat belajar hari ini? Semangat, Bu. Siap semua? Siap. Seberapa siap? 100% Bu. Alhamdulillah, 100% siap belajar hari ini anak-anak? Siap. Alhamdulillah. Sebelum itu kita berdoa terlebih dahulu ya. Baiklah, siapa yang mau pimpin doanya? Saya, Bu. Boleh Kumaidi, silahkan. Ayo teman-teman semuanya, mari sama-sama kita berdoa dulu sebelum belajar. Mari semua angkat tangan. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman birahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillah, kita memulai pembelajaran kita pada hari ini yaitu tentang iman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Ada yang ingat tidak? Kemarin kita mempelajari tentang apa minggu yang lalu? Ingat? Ayo, minggu yang lalu kita belajar tentang apa? Ingat, Bu, tentang tindak kekerasan yang terdapat pada surah Al-Maidah ayat 32. Bagus Kumaidi. Alhamdulillah, anak-anak semua ingat tentang, berarti ada belajar di rumah kan? Ada, Bu. Nah, apa kaitannya dengan pelajaran kita malam minggu hari ini? Apa kaitannya coba anak-anak Ibu? Kaitannya antara beriman kepada Allah dengan tindak kekerasan. Ayo, siapa yang mau coba? Ya, Bu. Ayo Ikhwan. Ya, kita harus menjauhi dari tindak kekerasan karena Allah selalu mengawasi kita, Bu. Iya, dalam Al-Quran Allah selalu menjelaskan dalam Quran surah Al-Maidah ayat 32 agar kita tidak berlaku dengan tindak kekerasan. Sekarang ayo anak-anak perhatikan PPT yang Ibu tampilkan di papan tulis ya. Coba perhatikan ke layar semua. Hari ini kita belajar yaitu tentang materi iman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Nah, dasar pada hari ini yang pertama yaitu meyakini adanya kitab-kitab suci Allah Subhanahu wa taala. Kemudian anak-anak Ibu peduli kepada orang lain dengan saling menasehati sebagai cerminan beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Dan menganalisis makna iman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala, menyajikan keterkaitan antara beriman kepada kitab-kitab suci Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya
tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu anak-anak ibu mampu memahami makna iman kepada Allah Subhanahu wa taala dan mampu memahami kandungan dalil nakli yang terkandung tentang iman kepada Allah Subhanahu wa taala, iman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala, dan juga mampu anak-anak ibu nanti bisa memahami ciri-ciri orang yang beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Baik, selanjutnya hari ini kita akan belajar mengenai iman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala melalui model pembelajaran problem basic learning, di mana di sini kita belajar memecahkan masalah yang ada. Kemudian nanti anak-anak ibu semua bisa memecahkan masalah sesuai dengan dugaan kita terhadap masalah tersebut. Paham ya anak-anak? Paham, Bu? Untuknya pengertian iman kepada kitab-kitab Allah. Apa iman itu, anak-anak ibu? Meyakini dengan sepenuh hati bahwa Allah Ta'ala telah menurunkan kitab sucinya kepada para rasul untuk disampaikan kepada manusia sebagai pedoman hidup sehingga selamat hidup di dunia maupun di akhirat. Untuk selanjutnya, nah, coba anak-anak perhatikan. Nah, di layar, coba perhatikan layar, nak. Jangan ada yang tidur ya. Jangan ada yang tidur, jangan ada yang tengok kanan kiri. Coba perhatikan layar. Selanjutnya, anak ibu, Hamid Asnan, slide selanjutnya. Nah, iman kepada kitab-kitab Allah. Nah, selanjutnya ini tentang bahwa kitab-kitab Allah itu benar diturunkan kepada para rasul. Selanjutnya, nah di sini Bismillahirrahmanirrahim. Zalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Artinya, kitab Al-Quran ini tidak ada keraguan padanya. Surah Al-Baqarah ayat 2. Selanjutnya yaitu Quran surah Al-Baqarah ayat 26 berisikan tentang Allah menciptakan seekor nyamuk. Nah, coba anak-anak, apa hubungannya nyamuk dengan materi kita pada hari ini? Coba siapa yang bisa mengamatinya? Siapa yang bisa analisis? Ayo coba siapa? Ayo. Coba Kumaidi, apa hubungannya Ya, Bu. nyamuk dengan materi kita pada hari ini? Iya, Bu. Kalau kita melihat nyamuk, Bu, kan banyak sekali manfaatnya sebenarnya nih, Bu. Nyamuk, Bu. Gara-gara nyamuk ada pabrik baygon, Bu. Iya, pandai Kumaidi. Tepuk tangan untuk Kumaidi. Alhamdulillah. Iya, Destika. Coba tanya. Gara-gara Iya. nyamuk kan ada penyakit, Bu. Kayak mana tuh, Bu? Iya, nyamuk kan menularkan penyakit seperti malaria ya. Coba siapa anak-anak yang lain bisa jawab? Saya, Bu. Nah, yuk. Hamid Asnan, coba jawab. Kenapa? Nyamuk kan Iya, Bu. Memang di satu sisi memang nyamuk itu membawa penyakit, Bu. Tapi hikmahnya lebih besar, Bu, kayaknya, Bu. Sehingga kayak tadi yang disampaikan oleh Kumaidi, ada baygon, ada vape, ada bahkan gara-gara nyamuk jutaan orang bisa hidup, Bu, hasil dari kerja gara-gara adanya nyamuk tadi, Bu. Itu, Bu. Iya, tepuk tangan dulu untuk Hamid Asnan. Alhamdulillah, anak-anak ibu pandai semua ya. Iya, Bu. Iya, dengan adanya nyamuk ini sebenarnya Allah menciptakan Al-Quran tidak ada yang sia-sia karena adanya nyamuk timbullah penyakit.
Kemudian orang-orang meneliti, kemudian dibangunlah pabrik sehingga banyak karyawan yang bisa mencari nafkah di sana. Slide selanjutnya. Nah, ini gambar apa anak-anak? Ya Allah, ini coba lihat gambar apa ini? Kerangka nih Bu. Iya, kerangka Kekurangan gizi kayak. kekurangan gizi. Itu kerangka itu tengkorak apa jasad Fir'aun, Bu. Iya, Jasad Fir'aun. harapan sekali. Ini ini jasad Fir'aun ya, yang telah Allah terangkan di dalam Al-Quran sehingga ditemukannya jasad Fir'aun. Di sini apa nak? Yang membuktikan bahwa Al-Quran itu benar-benarnya benar. Iya. Jadi ada sanksi kita terhadap Al-Quran? Tidak, Ya, Bu. Bu. Nah, ayo slide selanjutnya. Nah, lantas kalau kita tidak sanksi terhadap Al-Quran, kenapa juga ini bisa terjadi? Ayo coba kenapa ini bisa terjadi? Ini gambar apa ini? Tauran. Apalagi Pembakar Al-Quran. sesuai dengan perintah Al-Quran. Tidak, Bu. Iya, lantas kenapa bisa terjadi? Anak-anak ibu, itu tolong dibuat hipotesa ya anak-anak ibu. Nanti jawabannya itu boleh diterangkan di LKPD. Udah. Sekarang ibu akan membagikan 3 kelompok ya. Masing-masing kelompok itu ada 3 orang ataupun 4 orang. Yang kelompok yang pertama Destika, Ikhwan, sama kedua Humaidi, Muidarfuna dan Laili. Kelompok yang ketiga Nasriati, Hamid Asnan, Nidar. Sekarang ibu akan membagikan LKPD-nya ya. Coba perhatikan LKPD-nya nak. Coba perhatikan LKPD-nya. Di situ ibu sudah membagikan materi untuk 3 kelompok itu berbeda-beda. Jadi kalian analisis setiap materi yang ada di kelompok kalian. Oke, coba nanti akan ada penilaiannya siapa yang aktif dalam kelompok. Nanti selesai kalian kerjakan LKPD, kalian akan mempresentasikan, lalu kita buat sesi tanya jawab. Nah, perhatikan LKPD-nya. Itu ada petunjuk kerjakan LKPD-nya. Baca Bismillahirrahmanirrahim. Jadi sebelum dikerjakan LKPD-nya, cobanya ada yang ingin ditanyakan yang belum dipahami? Belum paham, Bu. Nggak bisa ingat LKPD-nya karena pakai HP. Iya. Pertama, berarti materinya tentang menganalisis pengertian ataupun makna iman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Juga mampu menganalisis dalil tentang kebenaran ataupun bukti nyata bahwa Al-Quran itu benar-benar nyata dan diturunkan kepada Rasulullah SAW. Dan untuk kelompok yang kedua, coba udah siap LKPD-nya. Mengerjakan kelompok ibu kasih, kalau belum ibu kasih waktu sedikit lagi ya. Habis itu kelompok 3 akan mempresentasikannya ke
depan kelas. Dah. Alhamdulillah, waktunya sudah habis ya. Sekarang giliran kelompok 3. Langsung tampil ya, memaparkan tentang materi yang telah Ibu siapkan di LKPD. Berapa Bu? Kelompok 3. Iya. Ayo. Oke. Amin. Kelompok 1 aja duluan, Bu. Oh, alhamdulillah boleh kalau mau tampil kelompok 1. Kita kasih aplaus ya buat kelompok 1 karena mau tampil duluan dengan berani. Udah tepuk tangan untuk kelompok 1, kita kasih semangat. Yeay. Kelompok 1 dengan Pak Iwan, Bu, dengan Iwan. Tentang makna iman kepada kitab. Iman kepada kitab adalah meyakini dengan sepenuh hati bahwa Allah telah menurunkan kitab suci kepada para rasul untuk disampaikan kepada manusia sebagai pedoman hidup, sehingga selamat hidup di dunia dan di akhirat. Kemudian isi kandungan dari kitab-kitab Allah. Yang pertama Taurat, berisi 10 perintah Tuhan. Kemudian kitab Zabur, Bu, berisi tentang zikir, nasihat, hikmah, tidak mengandung syariah. Injil sama dengan kitab sebelumnya, menghapus hukum-hukum yang tertera di dalam kitab Taurat. Yang terakhir Al-Quran. Al-Quran isi kitab, akidah, ibadah, akhlak, muamalah, munakahat, jinayah, siasah, sejarah, hubungan internasional, dan ilmu pengetahuan. Demikian dari kami kembalikan kepada Ibu. Alhamdulillah, kasih tepuk tangan untuk kelompok 1. Alhamdulillah, bagus sekali ya. Sebelum Ibu simpulkan, coba anak-anak Ibu yang lain, Ibu buka sesi tanya jawabnya untuk kelompok 1. Siapa yang ingin bertanya? Ayo, siapa yang ingin bertanya? Saya. Siapa? Perkenalkan diri ya, perkenalkan diri. Saya Nasriati ingin menanyakan kepada kelompok pertama. Yang pertama, bagaimana sikap kita untuk mencerminkan bahwa kita mencintai Al-Quran sebagai kitab Allah? Terima kasih. Alhamdulillah. Tangkap kelompok 3 pertanyaannya dari Nasriati. Belum jelas, Bu. Belum jelas Nasriati. Boleh diulang lagi ya? Oke, bagaimana sikap kita? Bagaimana cara menampilkan sikap kita dalam mencintai Al-Quran? Ya, Bu. Nah, saya mencoba, Bu. Ya, Ikhwanuddin, coba jawab. Jadi begini, Bu. Oh, begini. Dalam keseharian kita selalu berpedoman kepada Al-Quran. Supaya mencerminkan dalam hidup kita ini apa yang diajarkan dalam Al-Quran. Mungkin begitu, Bu. Iya, tepuk tangan untuk kelompok 3. Ada tambahan dari kawan-kawan yang kelompok 3? Dijawab, Bu. Alhamdulillah. Berarti kita harus selalu berbuat kebaikan. Kebaikan itu adalah salah satu cerminan kita beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Karena dalam Al-Qur'an Allah selalu menjelaskan untuk mematuhi segala perintah dan larangan Allah. Begitu juga dengan kitab-kitab yang lain. Kitab-kitab yang lain juga mengajarkan manusia untuk selalu berbuat taat kepada Allah.
Alhamdulillah ya. Sekarang giliran kelompok 2. Ayo presentasikan ke depan kelas. Ya, baik. Kami dari Ya, kelompok jawab, 2 ingin mempresentasikan tentang cara-cara beriman kepada kitab-kitab Allah. Yang pertama, meyakini dan mempercayai bahwa Al-Quran itu benar-benar wahyu Siapa yang Allah jawab? Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, meyakini dan mempercayai akan kebenaran dan tidak mengingkari walaupun hanya sepotong. Kemudian yang kedua, kami akan mempresentasikan tentang ciri-ciri orang yang beriman kepada Allah. Yang pertama, mengerjakan semua perintah yang terdapat di dalam Al-Quran. Yang kedua, menjauhi semua larangan yang dilarang di dalam Al-Quran. Yang ketiga, meyakini bahwa semua isi kebenaran dari Al-Quran berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian presentasi dari kelompok 2. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, bagus sekali ya, Kumaidi dan kawan-kawan. Ayo tepuk tangan untuk kelompok 2. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sekarang siapa? Ayo yang mau bertanya kepada kelompok 2. Bu, tanya Bu. Iya, ayo coba tanya. Bagaimana kita bisa tahu seseorang itu sudah beriman apa belum Bu terhadap kitab Allah? Iya, kelompok 2. Boleh ditanggapi langsung pertanyaan dari Destika. Begini Iya. Bu, Udah? halo. Iya. Alhamdulillah, jawabannya bagus sekali. Udah dijawab belum? Belum. Nah, ayo cepet-cepet. Pikir Ibu sudah tadi. Sudah, Bu. Oh, sudah. Udah jawab, Bu. Alhamdulillah udah dijawab ya. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Alhamdulillah. Belajar hari ini yaitu tentang menganalisis kitab-kitab Allah, kemudian tentang isi dan kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, bagaimana hasil analisa kita tadi di awal-awal tentang kalau kita beriman kepada kitab-kitab, lantas kenapa orang-orang masih minum arak, tawuran dan lain sebagainya? Ayo, siapa yang bisa jawab? Baik Bu Diana, 1 menit lagi ya. Bu, Pak. Iya. ya karena mereka tidak mempelajari isi dari kitabnya ya, kitab Allah Bu. Iya, jawabannya betul sekali. Tepuk tangan untuk Destika. Berarti Saya hipotesa tambahkan, yang Bu. Saya tambahkan. ayo, Kumaidi. Ya, karena tidak mengamalkan isi daripada Al-Quran, Bu. Baik perintahnya maupun larangannya, Bu. Iya, betul sekali. Tepuk tangan juga untuk Kumaidi. Udah, berarti hari ini kelompok yang paling aktif, Ibu tadi udah nilai, berarti kelompok yang paling aktif adalah kelompok 2. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Iya, alhamdulillah ya. Berarti apa yang bisa kita simpulkan hari ini anak-anak? Apa yang bisa kita simpulkan? Ayo, siapa yang bisa simpulkan? Ya, Bu, sudah, Bu. Iya, yang bisa disimpulkan hari ini yaitu kenapa perbuatan kita masih saja sama sedangkan kita mengimani terhadap Al-Quran itu sendiri. Jawabannya adalah keimanan kita terhadap Al-Quran belum mendalam. Jadi anak-anak Ibu sekalian, Ibu harapkan kita semua selalu mempercayai, mendalami isi daripada Al-Quran. Percaya terhadap kitab-kitab sebelum Al-Quran. Percaya kepada Al-Quran dan terus mendalami isi daripada kitab Al-Quran. Agar kita selalu bisa menjadi insan yang lebih baik anak-anak Ibu sekalian ya. Baiklah anak-anak Ibu sekalian, untuk minggu depan kita akan membahas yaitu tentang bagaimana perilaku kita dalam keluarga,
bagaimana perilaku kita sebagai seorang pelajar setelah kita mampu bisa menganalisis makna-makna yang ada di dalam Al-Quran. Baiklah, untuk hari ini bagaimana belajarnya? Seru, Bu. Seru, Bu. Seru ya. Nah, untuk minggu depan begini lagi ya, jangan lupa belajar di rumah. Di rumah. Kiri, ini ayo sama-sama anak-anak supaya berkah kita baca sholawat. Sallallahu wasallam ala Nabi Sayyidina Muhammadin Ibu akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi Baik, satu saja komentarnya. Siapa kira-kira? Satu aja Ya, yang Pak. komentar. Silakan Bu Nas. Gimana Pak boleh? Ya, silakan. Bu. Menurut saya keseluruhannya sudah bagus, cuma ada tempat-tempat yang kurang. Dari segi intonasi bahasanya, yang Bu Diana ngajar itu anak SMA, bukan anak SD. Jadi intonasi bahasanya mohon diperbaiki. Kemudian ketika penyampaian materinya banyak kata-kata yang berulang. Kemudian di akhir refleksinya tidak ada. Oke, itu aja Pak. Terima kasih. Keseluruhannya sudah bagus. Baik, ada 3 poin disampaikan oleh Bu Nas. Semoga menjadi catatan penting bagi kita semua, terutama Bu Diana, bahwa perlu diingat dalam kegiatan penutup itu kita harus mengingat ada namanya refleksi yang perlu kita ingat kembali. Dan paling penting adalah yang dibuat dalam SPP itu semuanya tertuang dalam praktek PBM yang kita lakukan di kelas, khususnya hari ini pada saat peer teaching. Jadi Bapak Ibu sekalian, dengan memanfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya seperti saya sampaikan tadi, ketiga komponen itu muncul dalam peer teaching, baik pembuka, kegiatan inti dan juga penutup, itu betul-betul muncul dalam settingan kegiatan peer teaching yang kita lakukan. Dan tentunya hal ini juga adalah hal yang ada dalam RPP yang telah kita susun sebelumnya. Jadi begitu Bapak Ibu.